Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini Jumat 30 September 2022, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan anak saya Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini di bawah tema Manusia Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang menghampirimu melalui renungan harian GKO. Oleh kasih karunia Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami, oleh iman dan kasih dalam Yesus Kristus, kini kami memohon tuntunan-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 yang berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan manusia Allah? Terima kasih untuk pertanyaan itu. Istilah manusia Allah dalam 1 Timotius 6 ayat 11 maksudnya adalah manusia milik kepunyaan Allah, the man of God, yang merujuk kepada seseorang yang mengabdi kepada Allah, seseorang yang bertindak di bawah otoritas dan keterlibatan Allah. Yang kedua, dalam pertandingan iman, apakah yang dikejar oleh kita selaku milik kepunyaan Allah? Yang dikejar oleh kita selaku milik kepunyaan Allah haruslah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Menurut Rasul Paulus, menjadi Kristen berarti kita telah menjadi manusia Allah. Artinya kita diberi cap, stempel, label bahwa kita ini adalah milik Allah. Ketika kita menjadi milik Allah, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan dan katakan, kita membawa cap sebagai milik Allah. Karena itu, kita harus bertindak sesuai status dan cap yang kita punyai sebagai milik Allah. Hidup kita harus menampakkan perubahan setelah menjadi Kristen sebagai perwujudan pertobatan. Kita bukan lagi orang yang belum mengenal Kristus, yang bertindak sesuai keinginan kita. Sekarang kita adalah manusia Allah. Karena itu kita harus menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan status kita sebagai milik Allah. Tugas utama kita sebagai orang Kristiani sebenarnya bukanlah mengkristenkan orang lain, melainkan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika hidup kita serupa dengan Kristus, kita dapat menjadi saksi bagi orang lain dalam perkataan dan perbuatan, sehingga mereka menerima Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, seluruh hidup kita hendaknya semakin menyaksikan Kristus. Mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dengan demikian, seperti perkataan Yesus, orang lain akan melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Karena itu, ingatlah bahwa menjadi orang Kristiani berarti suatu perjuangan yang menuntut kesungguhan, kekuatan, daya juang, dan daya tahan. Maka, jika demikian apa yang akan saudara lakukan
setelah memperoleh pengajaran ini? Saya akan membagikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan saya agar mereka dapat mengenal dan mengalami kasih serta kuasa Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini dan hidup di dalam kasih kepada semua orang. Ya, mari tidak hanya berjanji tetapi juga melakukannya, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Allah yang telah menyelamatkan kami dan yang telah memanusiakan kami menjadi manusia Allah. Manusia yang telah mengalami anugerah Allah yang sungguh mulia itu. Saat ini pun kami sadar bahwa kebaikan-Mu itu juga bagi dunia ini. Maka kami pun akan membagikan kepada dunia melalui kesaksian hidup menjadi orang-orang Kristiani dengan menunjukkan sikap hidup yang benar, melalui perbuatan sebagai wujud kasih Allah yang hidup dalam tubuh roh kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.